Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu bahagia dan semakin sukses aja ya hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang Ade Armando ya. Kemarin itu adanya demonstrasi oleh para mahasiswa ya, seluruh Indonesia, BEM Indonesia ya. Itu ada sebuah kejadian yang sangat-sangat menarik gitu ya, juga merupakan peristiwa yang menurut saya sendiri itu peristiwa sangat melukai ya, melukai daripada demonstrasi tersebut ya, dimana salah satu orang yang bernama Ade Armando, Anda sendiri sudah tahu ya siapa Ade Armando ya, terkesan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ya, dimana Ade Armando itu dikeroyok ya, dikepuki oleh beberapa orang ya, entah itu dari mahasiswa atau bukan, atau memang itu dari penyusup, dimana membuat Ade Armando itu babak belur ya, mukanya agak memar gitu ya. Tapi sebelum kejadian tersebut, pengeroyokan tersebut, itu ada sebuah peristiwa ya. Apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan pernyataan Ade Armando sendiri atau bukan? Dimana sebelum peristiwa pengeroyokan itu, Ade Armando ini kalau dilihat di informasi ini, dia melakukan sebuah pernyataan ya dengan beberapa wartawan ya, mengenai opini dia tentang gerakan mahasiswa, adanya perpecahan di tubuh mahasiswa Indo sendiri itu sendiri gitu ya. Terus ada pembicaraan-pembicaraan lain yang memang secara garis besar hubungannya tetap dengan para mahasiswa, juga dengan gerakan-gerakan yang sekarang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut ya. Bisa jadi pernyataan yang dibicarakan oleh Ade Armando ini ada hubungannya, bisa jadi ya juga ada enggak ada hubungannya ya, sehingga terjadi sebuah pengeroyokan. Dan pengeroyokan ini sangat viral sekali ya, sangat viral sekali, juga terkesan menutupi esensi daripada gerakan mahasiswa itu sendiri ya. Oke, silakan Anda dengarkan pernyataan Armando sebelum dia dikeroyok oleh massa sampai babak belur ya. Eskalasinya, jadi mendingan memang ini adalah pesan yang bisa langsung sampai ke pemerintah agar ya udahlah, bukan pemerintah maksud saya, partai politik barangkali, pihak-pihak yang bisa agar ini yang menginginkan agar ada perubahan amandemen. Jadi akan ikut demo BMSI ini? Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BMSI-nya, betul nggak? Nusantara Pak? Enggak, BMSI-nya sendiri pecah, ada dua, BEM SI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Iya. Nah itu sedih juga ya kita ya, kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantaranya juga pecah kan. Ada BEM Nusantara versi siapa, dan versi Eko dan versi Dibas gitu. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan. Jadi sekarang paling tidak ada 5 aliansi loh. Dan ini kayaknya sih nggak sehat lah buat demokrasi Indonesia. Melihatnya gerakan mahasiswa udah nggak sporadis begitu.
Artinya gerakan mahasiswa justru tidak lagi unified, tidak menyatu kan? Kayaknya masing-masing punya kayak apa sih? Patronnya sendiri-sendiri ya, pelindungnya sendiri-sendiri, dan masing-masing berjalan dengan agenda sendiri-sendiri. Jadi saya khawatir akhirnya ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu kan untuk agendanya masing-masing. Jadi mahasiswa harus sangat sadar ya bahwa mereka itu sangat mungkin ditunggangi ya oleh siapapun ini. Sampai pecah itu buat saya sih sangat menakutkan ya. Sampai ada 5 aliansi. Hari ini ada 1, nanti mungkin katanya aliansi mahasiswa Indonesia akan bikin lagi tanggal 21 apa mereka gitu kan, masing-masing kecil. Dan akhirnya pesannya nggak nyampe menurut saya, takutnya. Makanya saya sih kalau dengan ide untuk minta agar siapapun, partai politik manapun yang masih ingin berpikir untuk memperpanjang 3 periode, itu harus tahu bahwa sebenarnya masyarakat nggak suka sama itu. Tapi kalau caranya seperti ini, ya saya khawatir aja. Kan yang ikut pecah juga BEM alumni Abang juga. Ya udah lah, itu kan, tapi faktanya kan pecah. Berarti itu jadi alasannya BEM UI untuk nggak datang ke aksi hari ini ya, Bang? BEM UI itu kan, dia itu sekarang bikin itu kan Aliansi Mahasiswa Indonesia. Dan dia bilang dia nggak setuju sama BMSI yang ini nih. Nah, apanya tuh nggak jelas sebetulnya. Mereka cuma bilang bahwa kok BMSI bikin statement sendiri sih dan berbeda dengan Aliansi Mahasiswa. Saya khawatir nih terlalu childish jadi gerakan mahasiswanya, jadi terlalu kekanak-kanakan cuma karena perbedaan ini dan itu kemudian terpecah. Ya itu sayang sekali ya. Saya nggak tahu, saya belum ketemu sama BEM UI soalnya. Ada yang disampaikan mungkin Bang atau kritik ke BEM UI Bang? Karena ini ya saya rasa semua BEM tuh harus duduk bersama untuk membicarakan isu-isu sebesar ini agar bisa keluar dengan sebuah statement yang sama, yang inilah, jangan kelihatan terpecah seperti inilah ya, apa itu BEM UI atau apapun ya. Karena kalau kita lihat keterpecahan BMSI ini sendiri kan diakibatkan oleh sekedar gara-gara kongres ya, kalau nggak salah tahun 2021 ya, dan alasannya itu bukan alasan yang substantif gitu loh. Pecahnya cuma gara-gara mau masuk ke ruang conference ditolak karena belum PCR apa. Jadi remeh betul perpecahannya. Tapi sekarang sampai 5 ini kan menakutkan sekali ya menurut saya. Kok bisa sampai sepecah ini? Oke. Ya, makasih ya Bang. Ya, pada dasarnya sebetulnya saya kan dari generasi lebih tua. Jadi saya pengen ngeliat, biar gimana pun kan saya selalu mendukung gerakan-gerakan demokratis ya. Dan saya ingin agar orang tuh mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa, dan saya berharap gerakan-gerakan ini tidak menjadi chaos, tidak anarkis dan seterusnya. Dan terutama yang paling saya khawatirkan kalau anak-anak STM ikut, tapi kelihatannya nggak ada ya sejauh ini. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Jamnya masih. Ya. Mungkin ntar jam 4-an mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi saya pengen di satu sisi saya ingin memantau, tanda petik dalam artian melihat apa yang terjadi di sini, tapi di sisi lain saya juga ingin agar memberikan support terhadap gerakan semacam ini yang ingin menyuarakan pendapatnya. Tapi tadi saya juga ingin katakan bahwa gerakan-gerakan semacam ini jangan sampai tadi istilah sporadis, terpecah belah, konflik sendiri dan seterusnya. Mahasiswa itu harus lebih dewasa lah, lebih bersatu untuk tujuan-tujuan yang menurut saya baik. Karena saya termasuk orang yang tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun presiden 3 kali itu, 3 periode. Ya saya kan mau saya atas nama apa juga orang nggak tahu. Saya dosen UI, saya ketua KIS. Ya. Dengan isu yang dibawa mahasiswa, kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi dan sebagainya, walaupun kemudian dibantah ya oleh polisi. Tapi kalau isunya adalah menolak agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa kan seperti itu. Dan saya ingin datang ke sini untuk menyatakan tujuan saya juga terhadap itu. Sayangnya memang tadi itu BMSI-nya